Hai guys, welcome back again with Mimin di channel Ankun. Fans pengguna Jujutsu silakan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen setelah Kenjaku yang muncul di medan pertempuran dan berencana menolong Mahito yang nasibnya sudah berada di ujung tanduk. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 133 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Ankun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 133 ini, Kenjaku terjun dan bertarung melawan Yuji. Namun ketika pertempuran masih berlangsung, secara mengejutkan, Kenjaku malah melakukan sesuatu kepada Mahito. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Judul chapter 133 ini adalah insiden Shibuya, bagian ke-50. Pada awal scene, kita dibelokkan waktu yang menunjukkan pukul 11:05 malam. Di lantai bawah tanah B5F Shibuya, saat itu ada Aoi bersama staf Arata yang berhasil masuk ke lantai tersebut. Mereka dibuat terkejut dengan kondisi yang terjadi. Orang-orang ini sebenarnya masih hidup, tapi anehnya mereka semua seperti terdiam kaku dan tidak bergerak sedikit pun. Todo sendiri segera menghampiri lantai, di mana kubus Prison Realm sebelumnya berada. Melihat kubus tersebut sudah hilang, membuatnya berpikir jika Suguru Geto sepertinya sudah pergi dengan kubus tersebut. Dia pun mengajak staf itu untuk segera bergerak juga. Menurutnya, tujuan dari pertempuran ini telah berubah dari menyelamatkan Gojo Satoru menjadi menyelamatkan rekan mereka dan juga mengurangi jumlah musuh yang ada. Aoi mengajak staf Arata untuk segera bergegas. Dia merasa yakin jika saudaranya pasti berada di sekitar sini. Staf Arata sendiri yang mendengar hal itu jadi bingung, karena sepengetahuannya Todo Senpai adalah anak tunggal. Kita balik ke kondisi sekarang. Ketika pukul 11:28 malam, di depan gedung Shibuya Stream telah terjadi kerusakan yang begitu parah akibat pertempuran antara Sukuna dan Jogo yang sebelumnya terjadi. Panda berubah wujud menjadi mode bertarung dan mencari Kusakabe Sensei. Setelah cukup lama mencari di antara puing-puing reruntuhan, akhirnya dia pun menemukan guru tersebut. Kusakabe berkomentar jika yang mereka bicarakan tadi bukanlah yang dia maksud. Yang diomongin ini adalah Yuji ya guys. Panda memberitahu jika yang menyerang mereka tadi adalah Sukuna. Tapi seingat guru penyihir tersebut, katanya Itadori juga bisa mengendalikan tubuh fisiknya sendiri. Namun kejadian yang mereka alami saat ini sungguh berbeda. Kusakabe pun mengaku kalau Gojo benar-benar menghilang, walau hukuman apapun yang akan diterima oleh Itadori nanti, dia memilih untuk tidak berpihak dengan siswa tersebut. Kusakabe lebih setuju kalau Itadori Yuji harus dihukum mati. Di sisi lain, waktu telah menunjukkan 10:36 malam waktu setempat di negara Malaysia, kota Kuala Lumpur. Di sebuah hotel ada Mei Mei yang rebahan bersama adiknya. Wanita itu meminta maaf karena telah membuat adiknya tersebut mengalami kelelahan. Tidak lama kemudian dia berdiri dan mengangkat sebuah telepon. Mei memberitahu orang yang menelponnya jika dia berada di Malaysia. Sebelumnya juga mereka telah mengeluarkan teknik kutukan milik Wei dan mereka juga hampir terbunuh pula. Mei menyuruh orang yang berada di dalam telepon itu untuk segera menjual semua saham di Jepang dan real estate Tokyo. Menurutnya, reaksi beruntun negatif yang mempengaruhi negara berkembang mungkin tidak bisa dihindari, dan dia menyerahkan detail kondisi itu kepada orang tersebut. Orang yang menelpon itu berterima kasih kepada wanita itu, tapi Mei Mei memintanya untuk berbuat seperti biasanya, karena mereka akan berbisnis lagi di kemudian hari. Balik lagi ke lokasi Shibuya, yang saat itu menunjukkan pukul 11:28 malam. Kali ini diperlihatkan Choso yang menangis di pojokan gedung Shibuya, tepatnya di lantai B3F. Dia melihat bayangan Yuji yang seperti bertanya soal kondisinya. Apakah Choso baik-baik saja? Seakan mereka berdua adalah saudara. Setelah melihat bayangan jelas itu beberapa kali, dia berencana untuk pergi. Choso sendiri bingung siapa sebenarnya Itadori Yuji itu. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dan siapa sebenarnya dirinya ini. Di medan pertempuran sendiri, ketika waktu menunjukkan pukul 11:36 malam, Kenjaku menghampiri Mahito yang sudah tidak berdaya tersebut.
Sambil tersenyum, dia berkata jika dia akan menyelamatkan rekannya itu. Yuji yang mendengar pembicaraan singkat mereka berdua cukup kaget mendengar Mahito yang memanggil orang tersebut dengan nama Keto. Sontak saja, Yuji segera berlari menghampirinya dan meminta Kenjaku untuk mengembalikan Gojo Sensei. Tapi sambil mengeluarkan seekor roh terkutuk dari tangan kirinya, Kenjaku bercerita ketika di pertengahan zaman Edo, orang-orang menghubungkan ikan lele dan gempa bumi, serta mereka menyebut kalau hubungan itu adalah misteri. Mereka percaya bahwa ada ikan lele raksasa di bawah tanah yang menyebabkan gempa bumi itu. Lalu ketika Yuji berlari mendekati villain tersebut, secara mengejutkan, lantai tempat dia berpijak tiba-tiba terbuka dan menciptakan lubang yang begitu besar. Seketika pula penyihir itu langsung jatuh. Namun anehnya, lokasi tempat Yuji mendarat seperti kembali ke permukaan. Kejadian itu membuatnya jadi bingung. Kenjaku pun bertanya, jika penyihir itu barusan mengira kalau dia telah terjatuh, baginya itu tadi Yuji hanya berbalik arah secara tiba-tiba saja. Dia menjelaskan jika kekuatan dari manipulasi arwah terkutuk itu terdapat di banyaknya jumlah jurus yang dia miliki. Kenjaku mengaku jika dia mempunyai beberapa arwah terkutuk semi-grade pertama dan lebih tinggi, dan mungkin akan bertambah lagi jika musuhnya telah berhasil membongkar teknik kutukan dan mengalahkan para kutukan yang lain. Tentu saja Kenjaku tidak akan membiarkan mereka melakukan itu semua. Maka dari itu, dia akan menyerang para penyihir dengan serangan beruntun. Benar saja, penyihir tersebut kembali menyerang Yuji. Kali ini mengeluarkan beberapa kelabang besar untuk mengunci pergerakannya. Yuji yang kesusahan melepaskan diri dari sergapan kelabang-kelabang itu kembali dijatuhkan ke dalam lubang besar dan kemudian kembali terjatuh dari atas, sehingga membuatnya menerima luka yang begitu parah. Selesai memberikan serangan itu, para kelabang tersebut kembali. Kenjaku kembali bercerita, tahun lalu di saat parade malam ratusan iblis terjadi, jika pasukannya tidak terbagi antara Shinjuku dan Kyoto, dia pasti sudah menang dan mengalahkan Okotsu Yuta. Tapi kali ini sepertinya Yuji memang tidak ada hubungannya dengan semua itu. Yuji sendiri yang telah menerima banyak sayatan luka yang begitu parah mencoba bangkit dan kembali meminta penyihir tersebut untuk mengembalikan gurunya. Melihat pemuda ini yang masih mampu bertahan, membuat Kenjaku merasa terkesan. Sepertinya tubuh Sukuna itu memang tangguh. Namun tiba-tiba Mahito mencoba memegang tangan villain tersebut dan seperti berencana untuk mengubah rekannya sendiri menjadi manusia transfigurasi agar nantinya bisa dia serap. Akan tetapi dengan sigap, Kenjaku berhasil menghindar. Sambil tersenyum, roh terkutuk itu berkata jika dia mengetahui apa yang Kenjaku katakan barusan, karena dia sendiri terlahir dari seorang manusia. Namun secara mengejutkan, justru penyihir jahat tersebutlah yang malah merubah Mahito menjadi sebuah bola kutukan. Yuji sendiri yang melihat kejadian itu begitu kaget. Dengan santainya, seusai merubah rekannya tersebut, Kenjaku tersenyum dan mengajak penyihir itu untuk kembali melanjutkan pembicaraan mereka soal dunia di masa depan. Tidak disangka ya guys, Kenjaku malah membunuh rekannya sendiri dan merubahnya menjadi bola kutukan hitam pekat. Apa yang sebenarnya penyihir jahat itu rencanakan? Apakah itu ada hubungannya dengan Itadori? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 133 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 133 yang edisinya memperlihatkan Kenjaku yang secara mengejutkan membunuh rekannya Mahito dan merubahnya menjadi bola hitam di hadapan Itadori Yuji. Kejadian itu membuat Yuji sendiri begitu terkejut. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.